Oke, kita lanjut. Nah, ya sekarang ya. Nah, ini kita langsung saja. Ini masih program yang sederhana. Ini program yang masih sederhana, yaitu apa? Untuk menyalakan suatu output, dan outputnya ini adalah kebetulan sebuah relay, ya. Nah, sebuah relay dinyalakan dengan menggunakan sebuah input tombol. Jadi rangkaian kasarnya itu seperti ini, ya. Nah, kita mau membuat program yang sangat sederhana, yaitu program untuk menghidupkan ini, ya. Nah, maka ini instruction insert coil. Nah, insert coil. Kalau coil ini posisinya dia itu di output. Kita ini kan mau membuat suatu program seperti ini, ya. Ini program yang sangat sederhana sekali, yaitu cukup menyalakan suatu output. Apa output yang dinyalakan? Yaitu sebuah relay. Dengan apa menyalakannya? Yaitu dengan menggunakan sebuah tombol. Sebentar. Nah, ini maka tadi programnya cukup ini saja, yaitu insert kontak sama insert coil. Ya, tadi apa ini? Pilihan pertama adalah insert kontak. Ini nanti jadinya yang ini. Kemudian pilihan yang kedua adalah insert coil. Kalau insert coil posisinya ini di bawah ini ya, lihat kursor saya. Maka jadinya itu nanti yang ini. Gitu ya. Nah, kontak sama coil. Ingat, nih dilihat ini ya. Kontak. Nah, ini kontak coil, yaitu yang ini ya. Coba dilihat ya. Loh, katanya ini kontak ya. Ini maksudnya bagaimana pengertiannya? Kita lihat. Nah, coba ya. Ini alon-alon. Dan yang tidak paham nanti tolong segera ditanyakan ya. Saya ingin membantu supaya bisa langsung paham. Kita lihat. Ini yang sebelah sini, garis yang sebelah sini ya, garis tebal putih ini adalah plusnya, plus dari baterai ya. Gampangannya seperti itu. Dan garis putih tebal yang sebelah kanan itu adalah groundnya atau negatif dari baterai. Coba, nih, jalurnya, ini jalur energi ya, sinyal yang dioperasikan. Kalau dari plus, ini kan kontak. Habis kontak ini apa? Ke coil ya. Coil, ingat bukan ke kontak. Ya. Ini bukan ke kontak relay, tapi adalah ke coil. Nah, ini nanti seperti ini. Coba ini. Nah, pengertiannya dilihat. Ini positif baterai. Yaitu yang garis sebelah sini. Ya, garis putih sebelah sini. Ya. Nah, sedangkan ini adalah negatif baterai atau ground. Apa itu? Yaitu garis putih yang sebelah sini, ya. Nah, di sini, Mas Mbak. Nah, alah. Nah, ini. Kalau programnya, nah ini. Nah, kalau programnya ini kan dari positif, ini kan ke tombol ya. Input kontak. Nah, input kontak. Nah, kemudian input coil. Insert kontak. Masukkan kontak, ya kan? Ditata. Setelah itu sebelah kanannya itu langsung insert coil dari menu tadi ya. Insert coil. Bukan insert kontak lagi. Tapi coil. Nah, coil itu maksudnya ini adalah ini. Nah, setelah coil ini baru ground ya. Dilihat tatanannya. Jadi positif baterai, kemudian kontak yaitu tombol,
Nah, kemudian ini adalah koil atau kumparan magnet daripada relay. Kemudian ini adalah groundnya. Begitu ya. Nah, sudah paham ini? Ada pertanyaan tidak sebelum saya lanjut? Halo? Bagaimana? Ada pertanyaan apa tidak? Maaf Pak, diulang lagi boleh nggak? Yang mana yang diulang? Yang mulai dari gadis putih. Oke, coba diperhatikan lagi ya. Nah, kita lihat ini untuk ini adalah rangkaian program yang akan kita buat. Jadi ini kita akan menghidupkan sebuah apa namanya output. Output itu apa? Sebuah relay. Ingat, kalau kita menghidupkan sebuah relay, berarti yang kita hidupkan itu adalah koilnya, bukan kontaknya. Relay itu akan hidup kalau diberikan tegangan pada koilnya, bukan kontaknya, ya. Mengapa? Karena kalau koilnya itu bagian ini, yaitu kumparan magnetnya. Kalau kumparan magnetnya diberikan energi listrik, maka dia ini akan jadi magnet, dan ini klik akan berubah posisi kontak, gitu ya. Nah ini adalah programnya. Saya ulangi lagi. Ya, programnya ini adalah sebuah input tombol yang akan menghidupkan sebuah relay, ya. Nah, kemudian untuk sirkuitnya di dalam program, ini programnya seperti ini, tapi ini bukanlah tanpa makna, ya. Apa maknanya dari penulisan program seperti ini, ya? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini strukturnya ini ada positif baterai. Nah, kemudian kalau positif baterai itu ininya garis putih ini, ya. Terus kita lihat lagi di sini itu ada apa ini? Tombol, yaitu input kontak, ya. Kontak, tapi kontaknya ini kontak input. Apa itu yang dimaksud? Yaitu tombol, ya. Nah, mengapa dibedakan antara input dengan output? Bedanya apa? Kalau input itu kita gerak-gerakkan langsung dengan jari kita, dipejet-pejet dengan tangan. Tapi kalau output itu yang ini ya. Ini caranya menggerakkan itu adalah dengan energi listrik yang disampaikan melalui pensaklaran dengan jari kita di sini, ya. Oke, melanjut tadi untuk ini ya. Oke. Kita menyajikan sebuah programnya itu seperti ini. Nah, sederhana sekali. Saya senangnya yang namanya program LD Micro itu apa? Nah, keunggulannya apa? Yang pertama itu sangat ringkas. Cukup dengan logika saja. Memorinya sangat sedikit, ya. Coba Anda bayangkan, Anda cukup menggunakan apa namanya MMC, ya, memori kecil pada HP ini bisa untuk menyimpan, ya. Kalau HP Anda ini support, ya syukur-syukur bisa main LD Micro di Android, ya. Tapi cuman kayaknya sih belum ada. Tapi kalau misalkan di flash disk ini bisa karena program LD Micro itu tidak perlu diinstal. Jadi Anda mampir ke PlayStation, wah ini kok boys banget ya. Oh bapak-bapak ini mainnya ke PlayStation ya. Oh ternyata di situ lagi garap tugas ya. Nah ini sambil nemeni anaknya mainan PlayStation. Nah bapaknya ini garap tugas ya. Nah di situ pakai LD Micro. Karena apa?
Ya, ini bisa di situ ke warnet, ini juga bisa ya, kemanapun ya. Yang penting ini ada software LD Micro pada flash disk. Nah, kemudian perintahnya ini sangat sederhana. Coba ini, Anda menggunakan ini satu larik ini cukup memasang simbol-simbol. Tok, ini sudah jadi program. Ya. Bayangkan kalau misalkan kita dengan harus menuliskan dengan suatu sintaks penulisan suatu program dengan bahasa C, ya, ini ya panjang sekali dan kalau salah itu pun ya nggak akan jadi, ya, itu. Walaupun tahu sudah ada ini, dan ini pun ini juga support, ya, dengan apa namanya IoT, ya, untuk LD Micro terbaru, ya, ini sudah support dengan IoT. Ini kan untuk pengenalan saja, ya. Untuk pengenalan ini masih yang awal. Tapi kalau misalkan sudah bagus, sudah menguasai, ini bisa kita tingkatkan lagi. Ya, yang namanya mendaki bukit itu dari kaki bukit, bukan langsung ke punggungnya. Oke? Yang namanya naik tangga, kita mau ke atap genteng, maka kita naiknya itu satu anak tangga, satu anak tangga, satu anak tangga, akhirnya sampai ke genteng. Coba kalau kita tuh melangkahnya 55, jengkangkang langsung kita, gitu ya. Nah, bertahap, oke. Lebih baik seperti itu daripada tidak sama sekali, oke. Lebih baik berjalan merangkak daripada tidak sama sekali, oke. Ini kita lanjut di sini. Ini kita menyajikan sebuah program yang sangat sederhana, yaitu apa? Sebuah input melayani sebuah output, gitu ya. Bagaimana cara penulisannya? Yaitu insert kontak. Insert kontak di sini kita pilihannya adalah input pin, ya. Input pin. Ya, kita kasih nama 1, ya. Nah, kemudian ini adalah insert coil. Ini di sini ya. Ini instruction, ini insert coil. Insert coil, gitu ya. Nah, kemudian ini kita kasih nama juga misalnya 1. Ya, kita misalnya kamu kasih nama bisa apa saja. Itu hebatnya LD Micro itu. Nama itu banyak sekali sehingga internalnya itu, internal relay-nya itu jumlahnya ya, tidak terhitung banyaknya. Tergantung bagaimana berapa suka kita itu memberikan nama. Karena nama ini kan rentetan daripada karakter, ya, karakter dan angka dan sebagainya. Itu kemungkinan yang bisa kita masukkan itu banyak sekali. Tapi untuk ini, untuk jumlahnya terminal pin input dan pin output, ini memang terbatas tergantung IC yang kita pakai, ya. Cuma di sini untuk internal relay itu tidak terbatas. Nah, itu adalah yang digunakan untuk manipulasi program. Itu adalah internal relay, ya. Nanti akan ada penjelasan tersendiri tentang internal relay untuk pembuatan program yang lebih luas. Ini cuma untuk input dan output, ya, dari pin ke pin. Karena input itu adalah kaki IC dan output ini juga kaki IC. Ya, coba dilihat ini. Yang namanya perangkat input dan output itu masing-masing kita kita pasang pada terminal pin, kaki pin daripada IC, ya, IC microcontroller, ya. Ini pada satu pin tersendiri. Nah, ini inputnya pada satu pin tersendiri dan outputnya ini juga pada satu pin tersendiri, oke ya. Nah,